Kalau kamu kembali ketika melewati tikungan tadi, kalau sampai melihat ada satu tikungan lagi atau tikungannya menjadi bercabang dua, lebih baik kamu cepat langsung kembali, jangan lanjutkan perjalananmu di situ. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bersedia mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like atau berkomentar, atau bahkan men-share cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita kali ini diceritakan oleh seorang kenalan saya. Ceritanya terjadi di Bangka Barat. Jadi di salah satu tempat di Bangka Barat, di daerah Kecamatan Jebus ya. Nah, lokasinya dekat daerah yang saya ceritakan di cerita tentang Pulau Timah ya. Nah, di lokasi tersebut terdapat perkampungan Cina yang cukup luas. Jadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, di situ seluruh penduduknya orang Cina ya. Jadi sangat luas dan penduduknya mayoritas Cina. Dan di situ mereka biasanya setiap sore atau pagi biasanya mereka membakar dupa di depan rumah mereka ya. Jadi aroma dupanya sangat menyengat, dan banyak juga dari mereka menaruh sesajen di pohon-pohon besar ya. Pohon-pohon besar terutama, kadang-kadang di pohon itu mereka menguburkan keluarga mereka. Nah, di tempat tersebut ketika itu tahun 2000-an ya. Jadi di tempat tersebut masih banyak yang baru dibuka sebagai area penambangan timah ya. Jadi ada banyak hutan-hutan atau kebun-kebun yang dibuka lahannya oleh penduduk setempat dan dijadikan penambangan timah. Nah, cerita ini terjadi pada Udin ya, orang Sunda. Ketika itu dia menjadi helper PC. Jadi di sana ada PC itu eskavator ya. Jadi biasanya mereka menyewa eskavator untuk menggali tanah untuk dijadikan tambang timah. Jadi biasanya eskavator ini akan datang ke hutan dan merubuhkan pohon-pohon, dirobohkan pakai alat itunya ya, alat eskavatornya itu dirubuhkan lalu ditarik, dipinggirkan seperti itu ya, sampai dibuka lahan sampai lokasi, lalu pohonnya dirubuhkan lagi, tanahnya
digali sampai kedalaman tertentu, ada yang sampai 10 meter kedalamannya, ada sampai 20 meter, dengan dia akan melingkar seperti ini. Dan biasanya para operator ini orang Jawa, dan dia membawa helpernya, atau helper ini pembantunya ya, orang yang biasanya membantu membawakan solar, menaruhkan solar di mesin itu, atau membantu membersihkan alat eskavator ini. Nah, Udin itu helper dari Sunda. Ketika itu dia operatornya beroperasi di wilayah orang Cina tadi ya, di daerah hutan dekat situ, dekat perkampungan itu. Jadi dari perkampungan itu ada jalan besar masuk ke arah hutan yang lumayan panjang, dan ada sebuah tikungan nanti mengarah ke hutan, dan eskavator itu masuk ke dalam hutan tersebut sampai jarak tertentu dan melakukan penggalian di situ. Nah, di hari itu ketika Udin bekerja, dia tidak sengaja meninggalkan kunci kos-kosan di mesin eskavator. Jadi ketika pulang, jadi mereka bekerja sampai sore ya, sampai sore, lalu mereka pulang. Nah, ketika dia pulang ini, dia tidak sengaja meninggalkan kunci kos-kosannya, kunci rumah yang dia kontrak bersama teman-temannya. Jadi dia mengontrak bersama beberapa teman di daerah situ ya. Nah, kebetulan hari itu dia yang megang kuncinya, dan kuncinya ketinggalan di mesin eskavatornya. Setelah selesai, dia mengantar operatornya pulang ke rumahnya. Nah, ketika hendak kembali, dia baru menyadari kuncinya ternyata tertinggal. Lalu dia pun mau kembali mengambil kuncinya, tapi sama operatornya dilarang ya. Din, kamu lebih baik ngambil besok aja, kata operatornya, karena kalau kamu ngambil hari ini, itu nanti sampai di lokasi kamu sudah malam ya, kamu sudah karena itu waktunya sudah dekat dengan maghrib ya. Dan di situ, kata operator, ada sebuah tikungan, sebuah tikungan yang terkenal seram ya di situ. Jadi di dekat area hutan, di hutan tadi ada jalan besar untuk truk-truk membawa PC, membawa eskavator dan aktivitas lainnya. Tapi di situ ada tikungan yang terkenal. Ya tidak terkenal sebenarnya, cuman ada beberapa orang yang kata operator ini mengalami kejadian aneh di situ. Jadi dia menyarankan Udin untuk tidak kembali lagi. Tapi kata Udin, kalau dia tidak kembali, teman-temannya nggak bisa masuk ke dalam rumah, dan mereka tidak tahu harus tidur di mana ya kalau tidak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi dia nggak enak sama teman-temannya. Jadi dia memutuskan untuk tetap kembali. Nah, ketika Udin memutuskan untuk tetap kembali, operatornya ini memberikan pesan ke Udin. Din, kalau kamu kembali, ketika melewati tikungan tadi, kalau sampai melihat ada satu tikungan lagi, atau tikungannya menjadi bercabang dua, lebih baik kamu cepat
langsung kembali, jangan lanjutkan perjalananmu di situ. Udin mendengar ini mengerutkan keningnya. Masa tikungan yang hanya satu tadi bisa berubah jadi dua, kata Udin dalam hatinya, tapi tidak diucapkan. Dia, oh ya, kata Udin ke operatornya. Lalu dia pun segera kembali. Nah, di bagian tikungan yang katanya serem tadi ada beberapa pohon. Jadi ada beberapa pohon, di situ ada gundukan tanah di dekat pohon itu. Dan biasanya di situ orang menancapkan dupa, orang-orang Cina ya, menancapkan dupa. Entah itu ada kuburan keluarga mereka, entah karena mereka mengkeramatkan tempat itu, wallahu a'lam. Nah, di situ ada sebuah kolam tidak besar ya, ukurannya ya sedang. Nah, di kolam itu Udin pernah mengamati ada banyak ikan yang bagus-bagus. Nah, di antara banyak ikan itu ada 5 ikan seperti ikan lele ya, tapi kulitnya lebih cerah, dan di badannya ini ada sisi-sisi, ada corak-coraknya, mirip ikan lohan itu ya coraknya, cuman dia lebih kecil, seperti ikan lele, dan coraknya lebih memanjang, warnanya kemerah-merahan campur keemasan ya, seperti tulisan Cina, seperti itu coraknya. Nah, Udin pernah ingin menangkap ikan tersebut, tapi dilarang oleh orang di situ ya, yang kebetulan dia temui, dan dikatakan kalau ikan itu masih ada di situ karena memang ikan-ikan di situ dianggap keramat, kata orang itu. Lebih baik tidak usah macam-macam sama air, sama ikan-ikan di situ, kata orang itu. Itu bukan orang Cina ya, ya kenalan Udin di situ ya, yang memberitahu. Nah, akhirnya Udin memberanikan diri kembali ke tempat kerjanya tadi, ke tempat PC-nya, eskavatornya, untuk mengambil kunci. Dia pun menyusuri jalan di tengah hutan tadi ya, tidak ada lampu sama sekali. Lampunya hanya lampu motornya ya, tidak ada lampu sama sekali, dan kondisinya sudah menjelang maghrib, itu udah remang-remang, lumayan gelap. Nah, ketika Udin sampai di dekat tikungan tadi, dia melihat di kolam tadi, di dekatnya ada 5 perempuan dengan wajah Chinese yang cukup cantik di situ, duduk di situ. Nah, ketika itu mereka tersenyum ke arah Udin. Udin pun melihat mereka ya, melihat mereka dengan sangat tertarik, sehingga konsentrasinya ke jalan ketika itu menjadi hilang, dan dia pun menatap perempuan-perempuan itu sampai beberapa detik, karena rasa tertarik, rasa kagum, karena wanita-wanita ini terlihat sangat cantik ya. Dan ketika tatapannya kembali ke jalan, benar apa yang dikatakan operator tadi. Jadi Udin tiba-tiba melihat selain ada tikungan ke kanan yang dia lewati tadi, juga ada tikungan lain yang mengarah ke kiri. Dan tikungan ini bentuknya, jalannya semuanya sama, mirip
seakan-akan menjadi kembar. Dan ketika melihat itu, Udin langsung memberhentikan motornya. Dan dia merasa bingung. Ternyata benar kata Udin dalam hati, tadi siang di sini cuma ada satu tikungan, tapi sekarang menjadi dua. Dan dia pun awalnya ingin mengurungkan niatnya untuk pergi mengambil kunci, tapi dia terpikir dengan teman-temannya yang nanti tidak bisa masuk ke dalam rumah. Akhirnya dia mulai menimbang-nimbang. Tadi siang dia melewati tikungan sebelah kanan, yang kiri ini tadi siang nggak ada. Tapi kalau dia tetap menikung ke kanan, jangan-jangan tikungan kanan ini jebakan bangsa jin ya. Dan dia harus melewati tikungan kiri. Tapi tikungan kiri ini jelas jalan yang berbeda 180 derajat dari yang dia lewati tadi siang. Jadi dia bingung, menimbang-nimbang. Dan ketika itu dia pun menoleh ke arah beberapa perempuan tadi ya, mau bertanya. Tapi perempuan itu sudah tidak ada semuanya di situ. Akhirnya dia semakin bingung ya Udin ya. Tapi kemudian dia memantapkan niatnya. Dia berjalan ke arah jalan yang dia lewati tadi siang, jadi belok ke arah kanan. Ketika dia belok ke situ, semakin gelap ya, kondisi semakin gelap, semakin sepi, semakin remang-remang, dan akhirnya dia sampai ke lokasi tadi siang. Dia pun mengambil kunci di dalam alat eskavator itu, lalu segera secepatnya langsung pulang. Nah, ketika dia pulang, dia mendapati kondisi jalan sangat sepi ya. Jadi sepi semuanya. Di daerah jalan-jalan di situ, sampai di perkampungan penduduk, sampai di pasar-pasarnya itu, tempat dia biasanya membeli makan, itu semuanya sepi, tidak ada orang sama sekali. Dan kondisinya menjadi lebih gelap ya. Lebih remang-remang, lebih gelap. Udin pun merasa bingung, merasa aneh, karena tadi ketika lewat daerah pasar itu kondisinya masih sangat ramai. Tapi ini kondisinya menjadi sangat sepi dan tidak ada orang sama sekali. Hanya sesekali Udin melihat ada orang-orang yang pakaiannya atau modelnya atau bentuknya seperti orang-orang Cina zaman dahulu ya, yang di film, kalau yang hidup di tahun 90-an pasti tahu film vampir ya. Jadi hanya sesekali melihat orang-orang yang bentuknya seperti itu ya, model-model seperti vampir-vampir seperti itu ya. Dengan ekspresi yang kosong seperti manusia biasa, pakaiannya seperti pakaian kuno-kuno Cina ya, dan ekspresi mereka sangat datar, sangat dingin. Akhirnya Udin pun tetap melanjutkan ke rumahnya. Nah, di rumahnya pun sepi, teman-temannya ternyata belum pulang semuanya, dan di daerah samping-sampingnya ini juga sepi semuanya, tidak ada orang sama sekali. Dia pun membuka rumahnya, dan di situ dia dalam rumah, dia kebingungan ya, kok belum pulang semuanya. Akhirnya dia pun karena keletihan, setelah membersihkan badan, dia pun tidur.
tidur di situ. Nah, karena mungkin Udin ini ketika itu kurang ya ibadahnya ya, jadi dia langsung tidur tanpa melakukan ibadah apapun, langsung tidur. Dan ketika dia tersadar, dia terbangun, itu sudah pagi ya, dan teman-temannya ternyata juga belum ada, dan kondisinya juga masih sepi. Akhirnya Udin keluar dari rumah. Dia melihat kondisi di sekelilingnya ini lebih temaram ya, lebih gelap dari kondisi biasanya. Jadi seakan-akan seperti dalam mimpi. Jadi Udin mengalami kenyataan yang dia ada di depan matanya ini seperti seakan-akan dalam mimpi, tapi dia yakin itu bukan mimpi ya. Bahkan dia pun baru saja bangun dari tidur. Dia berusaha mencubit badannya, tapi terasa sakit biasa. Ini bukan mimpi, kata Udin. Akhirnya dia pergi ke pasar, dan tetap sama, pasar masih sangat sepi. Padahal biasanya kalau pagi itu dipenuhi ya, aktivitas di situ penuh, banyak orang datang membeli macam-macam ya, ada yang membeli makan, ada yang membeli sayuran dan lain sebagainya. Tapi kondisinya masih sangat sepi, tidak ada orang sama sekali. Yang dia lihat ya sama, kadang-kadang hanya dia melihat orang-orang Cina zaman dahulu. Akhirnya karena kebingungan, dia pun pergi ke rumah operatornya, operator alat berat tadi ya, operator eskavator tadi. Dan di sana pun kondisinya sama, sepi. Dia mengetuk pintu, tidak ada yang menjawab. Dan di sekeliling rumahnya yang biasanya ramai, banyak pekerja-pekerja atau operator atau helper yang kumpul di situ. Semuanya juga nggak ada sama sekali orang-orang. Akhirnya Udin menelpon teman-temannya, menelpon operatornya, tapi tidak terhubung semuanya. Jadi menelpon susah, sangat susah ketika dia berusaha menelpon, tidak terhubung. Dan tidak ada jawaban. Akhirnya Udin semakin ketika itu semakin ketakutan ya. Dia baru menyadari dan sangat yakin bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak beres, tidak normal ketika itu. Akhirnya Udin jalan kembali ke tikungan tadi ya, ke tikungan tadi, dan dia turun di situ. Dia pergi ke arah kolamnya. Di kolam itu sudah tidak ada ikannya ya, yang ikan yang besar, yang seperti lele, yang ada motif Cinanya, yang jumlahnya 5 ikan di situ juga tidak ada sama sekali. Dan ikan-ikan kecil lainnya juga tidak ada. Dia pun duduk di situ ya, bingung apa yang harus dia lakukan. Tapi dia yakin permasalahannya berawal dari tempat itu. Akhirnya ketika itu Udin pun berwudu pakai air itu ya, air kolam itu, berwudu, lalu sholat duha ya, sholat duha di tempat itu. Setelah sholat dia berdoa dan berzikir di tempat situ ya, tempat itu, sampai Udin ini tertidur. Jadi sambil duduk di situ, dia berzikir, berdoa sampai dia tertidur. Dan ketika
Udin ini terbangun, ternyata dia sudah ada di rumahnya, dikelilingi banyak orang ya di situ, dari operatornya juga teman-temannya. Dan Udin pun bingung, loh kok sudah sampai di sini, sudah bareng seperti ini, dan dia melihat kondisi sudah normal ya. Jadi kondisi cahaya dan lain sebagainya ketika itu sudah seperti biasa ya. Dan ketika itu teman-temannya bertanya kepada Udin. Jadi mereka ketika melihat Udin sudah sadar, mereka bersyukur ya, alhamdulillah udah sadar, kata teman-temannya. Udah itu akhirnya mereka tanya, sebenarnya ada apa Din, kok kamu bisa hilang selama itu? Dan kata teman-temannya, dia ditemukan di bawah pohon tadi ya, di dekat tikungan tadi, yang sebelumnya dia juga tidak ada di situ. Jadi mereka mencari Udin di mana-mana, karena ketika itu setelah mengambil kuncinya ternyata Udin hilang ketika itu. Dan dia ditemukan setelah sekitar 6 hari ya. Jadi yang dia alami hanya semalam sampai besok paginya, itu ternyata sekitar 6 harian. Dan akhirnya Udin pun menceritakan apa yang terjadi. Mungkin itu cerita yang ingin saya ceritakan. Cerita ini diceritakan orang ya, dan tidak saya alami sendiri, tidak perlu terlalu dipercaya. Yang paling tidak kita bisa mengambil satu manfaat, bahwa paling tidak kita harus menjaga ibadah kita ya, sehingga tidak fokus kita juga, sehingga tidak sampai tergoda atau terjebak hal-hal seperti ini. Karena Udin tadi kan awalnya dia kan gara-gara perempuan tadi ya, dan dia juga memang kurang ibadahnya. Mungkin itu saja cerita saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.